rekan-rekan media yang saya hormati. Hari ini kami akan menyampaikan update kinerja PPN kita hingga bulan Agustus 2025. Saya akan mencoba terlebih dahulu dengan perkembangan perekonomian terkini global dan domestik dan akan dilanjutkan oleh para wakil menteri yang nanti akan membacakan masing-masing realisasi baik dari pendapatan, belanja maupun dari pembiayaan. Setelah itu saya akan tutup dengan kesimpulan. Kita perlu baca lagi. Mbak kuning, baik kerudung kuning. Kita mulai. Baik. Rekan-rekan media sekalian, dalam beberapa waktu terakhir kami mulai melihat perkembangan positif dinamika perekonomian global. Paling update adalah stans kebijakan The Fed yang memangkas suku bunga acuan akibat perlambatan di pasar tenaga kerja. Risiko pelemahan pasar tenaga kerja dipandang lebih besar dibandingkan dengan inflasi yang masih di atas target. Dalam FOMC meeting tanggal 17 September 2025, The Fed menurunkan tingkat bunga acuan 25 basis point menjadi 4,25%. Di sisa tahun 2025, The Fed diperkirakan masih akan melakukan 2 kali pemangkasan. Keputusan penting untuk meredam tekanan eksternal, terutama pasar keuangan negara berkembang termasuk Indonesia. Jadi kalau saya lihat 2 kali pemangkasan terhadap pasar atau The Fed mungkin satu dan banyak karena ekonominya masih agak tinggi. Tapi kita harapkan The Fed lebih agresif sehingga kita juga bisa ikut menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dalam bentuk ekspor yang lebih kuat kinerjanya. Perkembangan tersebut, di luar perkembangan tersebut, kinerja ekonomi berbagai negara masih resilient hingga triwulan kedua tahun 2025. Meskipun AS pada periode yang bersamaan menerapkan tarif resiprokal tinggi, Indonesia menjadi bagian dari kelompok negara yang resilient. Dengan berbagai latar belakang global tersebut, IMF merevisi ke atas outlook ekonomi global, mencerminkan optimisme yang mulai menguat. Indonesia termasuk negara yang mengalami revisi ke atas dengan pertumbuhan ekonomi diproyeksikan naik menjadi 4,8% pada 2025 dan 4,7%. Dinaikkan ke 4,8 dari 4,7% sebelumnya. Saya pikir kita akan lebih dari itu ya. Even tahun ini pun akan di atas 4,8%. Namun demikian, global masih dihadapi ancaman tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dinamika ini menjadi faktor risiko yang perlu terus dipantau dan dimitigasi. Kita harus waspada terhadap situasi yang terjadi di global dengan berbagai ketidakpastian global seperti volatilitas pasar keuangan, harga komoditas, serta ancaman geopolitik dan cyber. Indeks ketidakpastian kebijakan global dalam tren menurun sejak April tahun lalu, namun masih terus diwaspadai karena dinamika kebijakan tarif resiprokal AS masih sangat tinggi, terutama dengan Tiongkok. Dengan latar belakang tersebut, volume perdagangan global diperkirakan masih mengalami penurunan. Dari sisi inflasi, tren ke depan diperkirakan mengalami penurunan, memberikan ruang untuk berlanjutnya tren penurunan suku bunga global ke depan. Volatilitas pasar saham dan obligasi internasional masih berfluktuasi kalau kita lihat ya. Dengan latar belakang tersebut, meskipun tekanan sudah mereda dan kita optimis terhadap kinerja positif domestik, waspadaan terhadap risiko global tetap perlu dijaga dan dimitigasi. Kalau kita lihat harga komoditas masih amat berfluktuasi, batubara mengalami penurunan akibat permintaan global yang melemah, sementara harga minyak Brent justru naik akibat ketegangan geopolitik Rusia Ukraina. Secara year on year, batubara mengalami kontraksi 21,1% dan minyak mentah 14%.
Di sisi lain, harga CPO meningkat didorong permintaan kuat dari India. Untuk logam, harga nikel masih melemah akibat kelebihan pasokan, sedangkan harga tembaga relatif stabil setelah sempat turun karena isu ancaman tarif Amerika Serikat. Secara year-on-year, CPO tumbuh 16,6%. Untuk komoditas logam, harga nikel kontraktif 11%, sementara tembaga tumbuh 3,6% secara year-on-year. Perubahan harga komoditas tersebut berdampak pada kinerja ekspor impor Indonesia. Ekspor sangat terbantu, salah satunya kinerja hilirisasi yang terdongkrak ekspansi harga nikel. Dengan membaiknya situasi global, aktivitas manufaktur dunia kembali ekspansif. Wilayah Eropa untuk pertama kalinya sejak pertengahan 2022 kembali mencatat ekspansi. Sebagian besar negara G20 dan ASEAN 6 juga menunjukkan pemulihan yang cukup solid. Kalau kita lihat tuh gambar yang paling kiri atas, PMI global naik di posisi sekarang 50,6. Dan kalau kita lihat trennya tuh kayaknya positif terus. Jadi ke depan sepertinya akan membaik terus. Yang penting untuk manufacture beberapa negara di G20 juga itu belajar naik. ASEAN juga sebagian besar mulai naik. Jadi Indonesia juga yang merah Indonesia tuh yang merah tuh udah naik di atas 50 lagi 50 lebih ya. Jadi sepertinya global tidak seburuk yang ditakutkan selama ini. Mereka mulai recover dan kalau hitungan saya nggak salah recovernya akan lama. Siklus bisnis itu kan Amerika tuh 10 tahun. Mereka mulai ekspansi 2023 terus sampai tahun 2030 akan lama. Jadi inilah environment global yang kita hadapi ke depan. Kalau kemarin kita takut, sekarang harusnya berani. Apalagi emang domestic demand kita juga kuat. Jadi satu, ketidakpastian global walaupun masih ada, sudah jauh berkurang dibanding sebelumnya. The fact bahwa the Fed turun bunga itu akan memberikan stimulus tambahan ke perekonomian Amerika yang biasanya akan diikuti oleh perbaikan ekonomi negara-negara lain termasuk Cina, Jepang, Korea, dan kita juga. Karena biar gimana Amerika masih merupakan mesin pertumbuhan utama ekonomi dunia. Berdasarkan data arus barang bea cukai pada Agustus, kinerja ekspor kita meningkat terutama di Jepang sektor industri pengolahan terutama komoditas logam dasar, nikel dan tembaga. Sejalan dengan upaya hilirisasi mineral, akumulasi ekspor year to date hingga Agustus tumbuh 7,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Coba Anda lihat ada yang menarik nggak gambar di sini? Yang sebelah kiri atas yang neraca perdagangan kumulatif, artinya Januari sampai Agustus tahun 2005 dibanding tahun 2024 tumbuhnya 52,3%. Ini pertumbuhan yang amat spektakuler. Walaupun orang bilang katanya apa? Karena mau ada tarif, mereka nanti di duluan perloading. Tapi kalau saya lihat tetap aja tumbuh. Nanti ini menunjukkan bahwa globalnya nggak jelek-jelek amat. Anda lihat tuh tumbuh 52,3%. Jadi sekarang kita tinggal fokus menjaga domestiknya seperti apa. Nilai tukar rupiah kita lihat pada level 16.498 per US dollar pada 19 September 2025 melemah 3,% year to date. Utamanya kemarin karena keributan itu ya. Jadi sebagai orang takut dan harusnya sih ke depan akan semakin membaik karena modal asing ke pasar saham sudah masuk cukup signifikan dan harusnya prospek ekonomi kita juga akan terus membaik. Anda lihat currency risk spread yield antara SBN dengan US Treasury itu menurun terus. Kalau di bulan Januari itu 4,57, sekarang sudah turun ke 4,2. Akan terus membaik. Anda lihat currency risk spread yield antara SBN dengan US Treasury itu menurun terus.
Kalau di bulan Januari itu 4,57, sekarang sudah turun ke 4, yang bawah ya. 240 sekarang turun ke 216 basis point. Ya nggak turun banyak, tapi saya pikir cukup baik di tengah gejolak domestik, utamanya yang kemarin-kemarin itu kan sempat naik kemudian turun lagi. Jadi cepat sekali kepercayaan investor recover setelah keributan beberapa minggu yang lalu. Dan counter risk juga terjaga dengan cukup baik. Kalau kita lihat spread, yield, SBN, USD, ini yang kiri kan ini, yang kanan adalah SBN, USD, dan US Treasury, dolar to dolar. Itu sekarang tinggal 79 basis point. Kalau kita lihat historically, ini amat rendah dibanding biasanya. Kalau kita nanti membaik terus ekonominya, saya pikir ini akan turun terus yieldnya. Ya, spread yield dengan US Treasury. Oke. Next. Inflasi cukup stabil, ini menopang daya beli masyarakat, ini di tengah banyak negara yang masih berjuang mengatasi tekanan. Jadi kita lumayan baik di level, kalau kita lihat di situ, 2,31% ya. Ini level inflasi yang amat ideal. Jadi inflasi yang bagus tuh bukan 0, bukan juga di atas 10. Tapi sekarang konsensus ekonomi global tuh antara 1-3%, dan kita sekarang di 2,3, ya level yang pas lah. Inflasi Indonesia rendah di antara banyak negara yang berjuang mengatasi inflasi, seperti saya bilang tadi. Dibanding negara lain kita bagus. Singapura lihat ya, 0,6%. Itu nggak bagus, itu jelek. Di bawah 1,5% biasanya jelek karena demand-nya terlalu rendah. Jadi patokan ekonomi itu seperti itu. Malaysia 1,2, agak jelek. Kita lumayan lah, kita ideal. Kalau bisa dijaga terus sekitar 2-3 itu akan bagus sekali buat ekonomi kita. Oke, next. Kalau kata siapa zaman dulu? Gubernur Bank Sentral Amerika yang terkenal siapa? Greenspan. Greenspan bilang itu kita dalam Goldilocks condition. Ingat kan? Ini di Goldilocks condition untuk inflasi kita. Anda cari di cerita Goldilocks itu cerita apa? Itu fun. Oke, next. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,12% pada triwulan 2 2025. Ini mencerminkan ekonomi domestik yang terjaga, ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang resilient, investasi yang meningkat, dan ekspor yang tetap kuat. Saya pikir teman-teman udah tahu semua data detail ini, saya nggak usah masuk terlalu detail. Next. Jadi, next. Konsumsi rumah tangga tumbuh cukup baik, 5%. Investasi meningkat sampai 6,99%. Investasi bangunan tumbuh 4,9%, dan investasi mesin tumbuh 25,3%. Ini kan masa lalu ya. Bagian dari Anda anggap angka ini salah, 5,12 katanya 5 tambah 1 tambah 2, 8. Tapi bukan itu. Di belakangnya kalau Anda lihat laju pertumbuhan uang, pada triwulan kedua tuh tumbuh uangnya cukup kenceng. Jadi emang itu yang mendorong belanja konsumen tumbuh kuat 5%. Karena emang pada waktu itu digenjot uang sampai dengan bulan April. Ada delaynya April, Mei, Juni, Juli. Biasanya 3 bulan. April, Mei, Juni, Juli, habis. Mei digenjot lagi ke bawah uangnya sehingga uang melambat, sehingga kita mengalami perlambatan ekonomi setelah itu. Tapi triwulan kedua angkanya memang seperti itu. Tidak ada manipulasi BPS. Kalau yang nyangka-nyangka itu ekonominya nggak berapa ngerti. Boleh ngomong gitu? Menteri Keuangan boleh ngomong gitu kan ya? Jadi lihat juga suplai uang pada waktu seperti apa. Slide 12. Sektor manufaktur sebagai kontributor ekonomi terbesar kembali menguat dengan pertumbuhan mencapai 5,68%, tertinggi sejak tahun 2022. Jadi manufaktur kita di Q2 sudah mulai recover. Mungkin Q3 agak melambat sedikit, tapi Q4 pasti akan tumbuh lebih cepat lagi sesuai dengan perbaikan ekonomi dan perbaikan demand karena suplai uang ditambah di sistem perekonomian. Next. Berikutnya.
16. Pertumbuhan ekonomi terdistribusi dengan baik ke seluruh wilayah Indonesia. Pulau Jawa tetap menjadi kontributor utama perekonomian nasional dengan pangsa PDB sebesar 59,6% dan pertumbuhan mencapai 5,2%. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kalau pangsa tuh jarang, perubahannya lambat sekali. Kita lihat pertumbuhannya aja deh. Itu Sumatera tumbuhnya 5,0% di triwulan kedua, Kalimantan 5%, Sulawesi 5,8%, Papua 3,3%, Bali dan Nusa Tenggara hanya 2,8%. Jadi kita tahu kelemahan kita di mana, nanti itu kan kita perbaiki Bali, Nusa Tenggara, Papua, dan Nusa Tenggara ya. Oke, next. Berikutnya. Jumlah indikator domestik juga menunjukkan tren positif. Aktivitas manufaktur kembali ke level ekspansi, keyakinan konsumen tetap berada di level optimis, konsumsi listrik dan penjualan retail tumbuh positif. Penjualan semen yang menjadi salah satu indikator investasi bangunan juga menunjukkan perbaikan dalam 2 bulan terakhir. Kayaknya nggak klop ya. Oke, kalau Anda lihat sebelah kiri itu kelihatan tuh manufacturing PMI sudah positif 51,5 lagi. Tapi kalau kita lihat tingkat keyakinan konsumen masih positif, tapi ada penurunan signifikan sampai dengan bulan Agustus. Anda lihat trennya gambar tengah atas turun. Tapi ini kan berhubungan dengan tadi kebijakan yang kemarin memperlambat ekonomi. Sekarang sudah digenjot, harusnya ke depan dia akan naik lagi dengan cepat. Penjualan retail juga masih tumbuh positif. Anda lihat penjualan semen itu masih negatif, artinya investasinya mungkin masih lambat, tapi ke depan saya yakin itu akan positif lagi. Oke. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, peran sektor keuangan menjadi sangat krusial sebagai penopang pembiayaan produktif. Sampai dengan Agustus lalu, kita masih menghadapi tantangan dan dari sisi pertumbuhan uang beredar yang lemah dengan pertumbuhan M0 mencatat hanya 0,3%. Anda lihat tuh, M0 yang merah tuh gambar yang atas tuh di 2025 tuh cenderung negatif, sempat positif di April terus turun lagi ke bawah dan mulai ke sini sampai Agustus di 0,3. September mungkin masih agak, tapi saya yakin Oktober akan tumbuh dengan cepat, jadi ekonominya bisa bergerak lagi. Ruang ekspansi perbankan terus dipantau, LDR mendekati batas atas, katanya berapa, 86,5, tapi ini rendah dibanding kalau kita waktu tumbuh, lagi cepat-cepatnya tumbuh, dan saya yakin ketika uang saya masuk ke perbankan, LDR-nya turun lagi. Jadi bank mempunyai ruang untuk memberi pinjaman, untuk membiayai ekspansi ekonomi yang lebih cepat ke depannya. Jadi kita udah set semuanya supaya kita lebih cepat ke depan. Next. Oh, udah ya? Ini masih saya? Oh, masih 16. Oh, yang 200 saya masih terangin lagi? Jadi, oh, jadi ini jelasin sedikit yang 200 triliun itu. Jadi ini penempatan kas negara dengan bunga rendah di bank komersial. Jadi ini bukan saya taruh dalam bentuk program pembangunan atau earmark ke suatu tujuan tertentu, bukan. Hanya taruh itu di perbankan. 55 triliun di Mandiri, 55 di BNI dan BRI, di BTN 25 triliun dan di BSI 10 triliun. Ini bunganya 80% dari bunga acuan BI tidak digunakan untuk pembelian SBN syaratnya ya. Dan tenor 6 bulan itu dapat diperpanjang. Jadi sebetulnya nggak ada tenornya itu. Jadi kalau bank nanya apakah kami boleh meminjamkan jangka panjang, boleh aja. Saya akan jaga supaya mereka nggak keganggu, saya juga nggak keganggu. Dan kalau saya lihat dari sejarah stok uang kita di bank sentral, harusnya saya nggak akan pernah terganggu. Masih amat banyak, masih cukup. Ya hanya mereka nyaros sekitar 400 triliun atau lebih sepanjang tahun. Hanya pindahin sebagian. Ini dampaknya ke likuiditas naik, cost of fund jadi turun,
si Pak Hotman Paris ya, protes sama saya katanya. Waktu dia memperpanjang depositonya, bunga jadi turun. Dia jadi rugi katanya. Emang itu tujuan saya. Biar dia belanja lagi. Kalau belanja kan ekonomi jalan. Atau dia bagi-bagi ke orang, ekonomi jalan. Memang itu tujuannya. Jadi itu merupakan konfirmasi bahwa kebijakan kita mulai jalan. Konsumsi dan investasi akan naik karena bunga turun dan multiplier effect untuk pertumbuhan ekonomi akan kelihatan semakin signifikan. Ini juga kedepannya akan kita sinergikan dengan fiskal moneter. BI sudah menurunkan 25 basis. Itu tujuannya sama untuk membantu likuiditas di sistem perbankan supaya bunga turun, supaya ekonomi jalan. Jadi mereka juga sekarang pro growth. Oke, saya pikir utamanya itu untuk dampak dari apa? Manfaat dari penempatan dana yang 200 triliun itu. Next. Danantara katanya, kalau Danantara hidup katanya akan bisa memberi dorongan tambahan ke ekonomi. Yang di bawah kiri adalah kontributor investor terhadap investasi. Kita harapkan nanti di tahun 2026 investasi mencapai 7.450, di mana swasta 6.200, BUMN dan antara 720, dan pemerintah 530. Yang Anda perhatikan ke depan adalah di tahun-tahun mendatang kontribusi dan antara akan terus ditingkatkan. Walaupun saya lihat ini masih sedikit ya, masih malu-malu mungkin. Tapi saya yakin ke depan kalau udah jalan dia tumbuhnya akan lebih cepat dari sekitar 980 triliun di tahun 2029. Oke. Next. Oke. Saya jelaskan asumsi dasar ekonomi untuk 2025 ya. APBN-nya 5,2, realisasi 5,12. Ini yang saya bilang tadi kan, 5 tambah 1 tambah 2 jadi 8. Tapi saya sudah jelaskan alasannya ya. Memang ada uang lebih yang mendorong demand pada waktu bulan-bulan di triwulan kedua tahun 2025. Inflasi mencapai sekarang 2,31% year on year, nilai tukar 16,498 end of period ya. Yield SBN 10 tahun 6,28% end of period. Asumsi APBN 2026 berapa? 6,9. Jadi kira-kira tahun depan saya bisa menghemat cukup banyak itu. Nah, mungkin bunga naik lagi terlalu signifikan. Insya Allah katanya. Itu tabungan kamu bukan? Iya, tabungan. Harga minyak mentah Indonesia 66,07 end of period. APBN-nya 82, jadi ada untungnya di situ ya. Untung nggak kita? Untung. Netnya untung apa rugi? Kayaknya untung sedikit ya. Ya, untung sedikit artinya apa? Anggaran apa APBN kita akan lebih bagus. Itu untung sedikit harusnya kan? Untung sedikit kan? Masih untung apa rugi? Berapa? Untungan per dolar? Oke, pakai untung lah pokoknya. Lifting minyak habis loh banyak. Banyak ngitungnya dia. Lifting minyak 575,4 di bawah asumsi. Ini emang sektor yang harus dihidupkan lagi ke depan. Saya akan cari cara bagaimana memberikan insentif ke investasi di perminyakan dan gas. Lifting gas juga 980,4 triliun. Apa itu? Bukan ya? 180,4 ribu oh ya. Ini oil equivalent ya, di bawah asumsi juga. Jadi di situ ada kelemahan kita di situ. Tapi pada dasarnya next. Pada dasarnya sih masih cukup baik. Ini kita sebutkan realisasi APBN sampai dengan 31 Agustus 2025. Pendapatan negara itu 1.638,7 triliun. Itu 57,2% terhadap outlook-nya. Belanja negara mencapai 1.960,3 triliun, 55,6% terhadap outlook. Defisit APBN 321,6 triliun atau 1,35% dari PDB.
Keseimbangan primer masih 22,0 triliun rupiah. Jadi kalau lihat dari sini sih harusnya kan negatif keseimbangan primer sampai dengan akhir tahun. Jadi masih ada, ini indikasinya adalah masih ada belanja pemerintah yang mesti dipercepat lagi supaya keseimbangan primernya sesuai dengan desain waktu kita buat anggaran untuk tahun 2025. Oke, mungkin itu dari saya. Untuk bagian selanjutnya saya serahkan kepada para wakil menteri untuk menjelaskannya. Silakan. Terima kasih Pak Menteri. Teman-teman media semuanya, kita lanjutkan ke bagian belanja negara. Belanja negara ini bagian yang tadi, belanja negara 1.960,3 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat 1.388,8 triliun, 51,4% dari APBN, dan transfer ke daerah 571,5 triliun. Mungkin langsung ke slide berikut. Di dalam belanja pemerintah pusat 1388,8 tadi, belanja KL-nya sudah 686 triliun, 59% dari APBN, dan belanja non-KL-nya adalah 702,8%, 45,6% dari pagu APBN, jadi secara pagunya lebih rendah. Detail dari belanja kementerian dan lembaga ini ada di slide berikut. Seperti biasa, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Belanja pegawai 212,2 triliun, ini berbagai macam gaji, tunjangan, tukin, lembur, dan yang lain-lain, tumbuh dibandingkan tahun lalu 7,6%. Belanja barang juga tumbuh 2,4%, tahun ini 232,2 triliun, ini untuk berbagai macam layanan masyarakat melalui kementerian maupun BLU, maupun belanja yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat dan Pemda sudah dibelanjakan 44,4 triliun. Lalu belanja modal, ini masih lebih lambat dibandingkan tahun lalu, tahun ini 139,9 triliun, 8,5% di bawah tahun lalu. Tahun lalu ada percepatan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan pada beberapa kementerian. Belanja bantuan sosial juga lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, 101,1 triliun tahun ini, itu 5,5% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Ini termasuk untuk penerima bantuan iuran JKN, kartu sembako, PKH, KIP kuliah untuk hampir 900 ribu mahasiswa, PIP untuk 11,3 juta siswa, dan seterusnya. Teman-teman media juga memahami bahwa kita sekarang sedang mendesain dan menyiapkan dan akan menjalankan 8 program paket ekonomi semester 2 2025. Ini rekapnya yang mungkin saya nggak bacakan satu persatu, tapi silakan bisa dilihat. Dan untuk program, mungkin highlightnya adalah program magang, lalu perluasan PPH 21, PPH pasal 21 yang ditanggung pemerintah untuk pekerja di sektor-sektor pariwisata, bantuan pangan, bantuan iuran JKK dan JKM bagi PBPU, khususnya pengemudi transportasi online, ojol, dan yang lainnya. Lalu kemudian manfaat layanan tambahan perumahan BPJS Ketenagakerjaan, ini dari BPJS TK, nomor 4 tadi juga dari BPJS TK, nomor 5 juga dari BPJS TK. Lalu kemudian padat karya tunai, berbagai program padat karya tunai yang sudah ada dalam APBN, ini agar segera diselesaikan, terutama di 2 kementerian, Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan. Percepatan deregulasi PP 28, integrasi sistem KL dan RDTR digital ke dalam OSS, serta program peningkatan permukiman dan penyediaan tempat untuk gig ekonomi. Ini kombinasi dengan APBD dan juga belanja pusat. Total APBN adalah 12,79 triliun untuk program paket ekonomi semester 2 ini, dan non-APBN terutama tadi dari BPJS adalah 2,87 triliun. Ini kita jalankan dan seluruh konstruksi aturan kita siapkan. Belanja non-kementerian dan lembaga, pembayaran pensiun, seperti tiap bulan kami laporkan terjadi kenaikan, karena ada kenaikan jumlah pensiunan.
subsidi dan kompensasi 218 triliun telah digelontorkan untuk BBM, LPG, listrik, dan juga pupuk bersubsidi. Sejumlah barang yang bersubsidi ada di sebelah kanan, BBM, LPG 3 kg, listrik bersubsidi, dan juga pupuk. Bisa dilihat pemakaian barang-barang subsidi ini di tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan pemakaian di tahun 2024. BBM 3,5% lebih tinggi realisasinya, LPG 3 kg 3,6% lebih tinggi, listrik bersubsidi sekitar 3,8% lebih tinggi, dan pupuk 12,1% juta tonnya lebih tinggi. Moga-moga ini terus membantu bergeraknya perekonomian di masyarakat. Mungkin secara cepat di slide berikut, ini adalah anggaran pendidikan telah diserap 357,1 triliun, 49,3% dari APBN, dan ini adalah untuk membiayai siswa, mahasiswa melalui berbagai macam program, antara lain PIP, KIP, guru, ada juga manfaat dari anggaran pendidikan yang diterima oleh guru, dosen, tenaga pendidik, 193,7 triliun, dan juga ada juga anggaran pendidikan yang digelontorkan untuk sekolah atau kampus, baik melalui bantuan operasional sekolah dan yang lainnya 83,5 triliun. Ini juga kombinasi antara yang dibelanjakan langsung dari kementerian lembaga di pusat dan juga melalui pemerintah daerah. Anggaran kesehatan telah dibelanjakan 119,6 triliun, 54,7% dari PDB untuk membiayai sarana prasarana kesehatan maupun layanan kesehatan masyarakat yang cukup besar 65,9 triliun rupiah. Pembangunan infrastruktur ini dikombinasikan, dilakukan baik melalui belanja pemerintah pusat, belanja daerah, maupun melalui pembiayaan. Kalau kita lihat, seluruh belanja infrastruktur yang telah terrealisasi adalah 142,1 triliun, 35,32% dari PAGU. Baik untuk perumahan, FLPP telah terdistribusi 158.000 rumah, rumah susun, SPAM, dan juga untuk konektivitas ada pembangunan dan preservasi jalan 12,3 triliun, jembatan 2,2 triliun, pelabuhan laut 1,2 triliun. Untuk ketahanan pangan, ketahanan energi juga terus kita gelontorkan dan realisasi terus dijalankan. Kami juga ingin mengupdate bahwa di masa pemerintahan ini, sejak awal tahun 2025, telah ada berbagai macam instruksi Presiden untuk mendukung konektivitas dan swasembada pangan, energi, dan air. Inpres 2 tahun 2025 tentang irigasi. Pendanaannya 13,6 triliun, tahap 1 telah jalan, tahap 2 sekarang juga sudah jalan, tahap 3 dalam proses verifikasi lokasi. Inpres 11 tahun 2025 adalah tentang jalan daerah. Total pendanaannya 10,2 triliun dan dilakukan ada yang di tahun 2025 tahap 1 dan tahap 2-nya sudah 7 triliun dan nanti akan dilanjutkan ke 2026. Lokasinya juga tersebar di seluruh Indonesia, 37 provinsi. Inpres 14 tahun 2025 adalah Inpres tentang percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional. Total pendanaan disiapkan 14,6 triliun untuk tahun 2025, 2,72 triliun untuk sistem pengendalian banjir, pembangunan jaringan irigasi, dan juga sebagian untuk pembangunan jalan. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur kita terus lakukan melalui berbagai macam inpres, meskipun ini inpresnya dijalankan oleh kementerian lembaga di pusat, namun sesungguhnya lokasi-lokasi pembangunannya ada di seluruh daerah. Teman-teman media, di slide yang berikut saya juga ingin menyampaikan bahwa program-program prioritas pemerintah saat ini tahun 2025 sebenarnya dilaksanakan di seluruh Indonesia atau penerima manfaatnya ada di seluruh Indonesia. Kalau dari total pagu program-program prioritas ini kita lihat total pagunya 923,8 triliun, 420,2 triliun, 45,5%-nya telah direalisasikan. Ini penerima manfaat kalau seperti PKH, PIP, KIP, kartu sembako, penerima bantuan iuran, tunjangan profesi guru,
itu semua penerima manfaatnya ada di seluruh Indonesia, adalah masyarakat di seluruh Indonesia. Program perumahan yang tadi telah kami sampaikan telah dibangun juga di seluruh Indonesia. Pelayanan publik untuk makan bergizi gratis, nanti akan ada slide khusus tentang ini. Saat ini 22,7 juta penerima dengan makan bergizi gratis, lalu cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, semua lokasi ada di seluruh Indonesia. Begitu juga program prioritas pemerintah adalah untuk stabilisasi harga dan produksi, untuk subsidi pupuk, subsidi kur, subsidi kompensasi energi, lumbung pangan, bulog, dan yang lain, serta pembangunan sarana prasarana yang sebelah kanan juga berlokasi di seluruh Indonesia. Slide berikut. Makan bergizi gratis, ini spesifik, nanti kita akan dalami lagi. Sampai dengan 8 September kemarin, telah melayani 22,7 juta penerima, dilayani oleh 7.644 SPPG. Jumlah ini terus meningkat, dan kita berharap bahwa dari hari ke hari akan ada peningkatan pelayanan kepada penerima makan bergizi gratis, sehingga nantinya akan mencapai target menuju 82,9 juta penerima makan bergizi gratis. Dan saat ini per 8 September yang lalu realisasinya adalah 13 triliun rupiah. Sebaran penerimanya, teman-teman bisa lihat di tabel yang di bawah, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, Nusa Tenggara telah mulai muncul dapur-dapur umum dan juga penerima makan bergizi gratis. Sekolah rakyat, 100 sekolah telah beroperasi dengan 9.780 orang siswa, dan realisasinya adalah 788,7 miliar, yang terdiri atas realisasi atas renovasi sentra pendidikannya 700 miliar di Kementerian Pekerjaan Umum, dan realisasi penyelenggaraan pendidikannya 77,6 miliar di Kementerian Sosial. Sebaran lokasi ada di seluruh Indonesia juga, seperti bisa dibaca di bawah. Sumatera 22 sekolah, Jawa 48 sekolah, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan kita berharap nanti akan meningkat terus jumlah siswanya dan juga jumlah sekolahnya. Slide berikut tentang program prioritas sekolah unggulan Garuda. Realisasinya saat ini adalah untuk 8,7 miliar untuk mulai mempersiapkan lokasi. Jadi kalau kita lihat di SUG baru itu, 3 lokasi telah siap, Bangka Belitung, di NTT dan juga Sulawesi Tenggara, dan pembangunannya menuju AMDAL. Dan berikutnya 5 lokasi akan mulai disiapkan untuk pembangunan dilaksanakan 2026. Selain SUG baru, juga akan ada sekolah unggul Garuda transformasi yang mentransformasi 12 SMA unggulan di 11 provinsi untuk melaksanakan kurikulum sekolah unggul Garuda ini, dan mulai pembelajaran tahun 2026. Anda bisa lihat, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan itu lokasi sekolah-sekolah unggulan juga tersebar di seluruh Indonesia. Sumatera, Jawa, Kalimantan, di Sulawesi, Maluku maupun di Papua. Dan untuk program prioritas revitalisasi sekolah telah terrealisasi 9,6 triliun rupiah melalui Kemendikdasmen, 8,8 triliun untuk 10.441 satuan pendidikan, dan juga di Kementerian Agama maupun di Kementerian PU. Untuk program prioritas bidang kesehatan, cek kesehatan gratis telah melayani 27,4 juta penduduk, alokasi anggarannya 3,4 triliun sekarang sudah mulai terrealisasi, dan cek kesehatan gratis ini ada yang pada hari ulang tahun, ada cek kesehatan gratis rutin, ada cek kesehatan gratis di sekolah untuk siswa usia sekolah dan remaja. Revitalisasi rumah sakit juga terus dijalankan, 32 unit rumah sakit dilakukan revitalisasi dan alokasi 4,4 triliun rupiah anggarannya, ada yang melalui Kementerian Kesehatan 1,5 triliun rupiah, dan ada yang melalui DAK Fisik 0,4 triliun rupiah. Dan lokasinya, lagi-lagi Anda bisa lihat ada di seluruh Indonesia. Program prioritas lainnya yang sudah juga mulai bergulir adalah pembangunan kawasan transmigrasi.
Ini juga mulai bergulir sejak beberapa bulan yang lalu dan nanti akan menciptakan kawasan transmigrasi sebagai titik-titik pertumbuhan baru di seluruh Indonesia. Dan dukungan kepada koperasi dan UMKM saat ini telah terrealisasi 15,6 triliun rupiah yang terdiri atas subsidi bunga untuk kurnya sendiri sekarang realisasinya sudah hampir 180 triliun rupiah, dan juga untuk sebaran penerima kur bisa dilihat di Jawa, Sumatera, Bali Nusra, Kalimantan, Sulawesi maupun Maluku dan Papua. Untuk koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan 49 2025 yang menegaskan bunga pinjamannya sudah bisa diberikan bunga pinjaman 6%, plafon pinjaman hingga 3 miliar dengan grace period 6-8 bulan dengan tenor 6 tahun. Realisasi anggaran ketahanan pangan sudah terrealisasi 73,6 triliun rupiah, ini kira-kira 50,9% dari APBN, dan dilakukan untuk membangun lumbung pangan, ekstensifikasi untuk infrastruktur, bantuan alas instan prapanen, jaringan irigasi, bendungan, dan juga sarana prasarana sumber daya air. Selain itu, untuk Bulog telah direalisasikan, telah transfer ke rekening Bulog, total alokasi dana 22,1 triliun rupiah. Sebelumnya adalah ini merupakan dua kombinasi, beras dan gabah 16,6 triliun rupiah, dan untuk jagung 5,5 triliun rupiah juga telah dikirimkan kepada Bulog untuk Bulog dapat menangani pembelian beras, gabah, dan juga jagung selama periode panen. Teman-teman media semua, untuk ini kami ingin menyampaikan sekali lagi, APBN terus melakukan upaya keras untuk melakukan belanja berkualitas untuk seluruh Indonesia. Belanja negara adalah satu kesatuan antara belanja pemerintah pusat dan juga transfer ke daerah. Dia merupakan satu kesatuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. Sehingga kalau kita lihat bagaimana sebaran belanja APBN di seluruh daerah, kita bisa lihat rata-rata per kapitanya. Di Jawa, rata-rata per kapita belanja negara itu sekitar 3,5 juta per kapita. Di Sumatera sekitar 3,6 juta per kapita. Kalimantan 6,4 juta per kapita. Total belanja negara di Kalimantan. Sulawesi 4,7 juta rupiah per kapita. Bali, Nusa Tenggara 3,7 juta rupiah per kapita, dan Maluku, Papua 8 juta per kapita. Ini adalah satu kesatuan dari belanja negara yang meliputi belanja pemerintah pusat dan juga transfer ke daerah. Seperti yang tadi saya sampaikan, belanja pemerintah pusat pun juga dibelanjakan di seluruh daerah, di seluruh Indonesia. Teman-teman media semua, sekarang saya masuk ke bagian berikutnya yang tentang transfer ke daerah. Sampai dengan 31 Agustus, transfer ke daerah telah dikirimkan 571,5 triliun rupiah atau 62,1% dari pagu APBN. Jadi kalau dibandingkan dengan transfer tahun lalu, sama-sama 31 Agustus, terjadi peningkatan. Tahun lalu 562,1 triliun, tahun ini 571,5 triliun. Dan namun kalau kita lihat di sisi sebelah kanan, kita melihat bahwa belanja daerah itu lebih lambat dibandingkan tahun lalu. Jadi belanja pegawai 1,5% di bawah tahun lalu, belanja barang dan jasa 10,6% di bawah tahun lalu, belanja modal 32,6% di bawah tahun lalu, dan belanja lainnya sekitar 30,7% di bawah tahun lalu. Memang di tahun 2025 ini ada pergantian kepemimpinan daerah, banyak yang bupati, wali kota, gubernur, kepala daerah yang baru, bisa jadi ini ada perlambatan karena pergantian kepemimpinan, juga ada perlambatan karena kebijakan pencadangan yang kita keluarkan lewat Inpres 1 2025. Namun transfer ke daerahnya sesuai dengan pemenuhan syarat salur tetap lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Karena itu kita berharap bahwa pemerintah daerah akan belanja lebih cepat di dalam sisa waktu 3 bulan ke depan. Kalau kita lihat di slide yang berikut, transfernya tetap tinggi, belanjanya agak perlambatan sehingga dana Pemda di perbankan terjadi peningkatan. Per akhir Agustus kita melihat dana Pemda yang ada di perbankan itu
233,11 triliun rupiah. Ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, 192,57 triliun rupiah. Jadi kita berharap bahwa daerah akan terus mendorong akselerasi belanja agar APBD mampu memberikan stimulus bagi perekonomian di daerah. Bersama-sama dengan APBN. APBN-nya nanti belanja lebih cepat, kita ingin seluruh program pemerintah yang tadi kami sebutkan bisa dibelanjakan lebih cepat, dan sejalan dengan itu APBD juga belanja lebih cepat. Dan terakhir saya juga ingin menyampaikan, mungkin ini beberapa bulan telah kami sampaikan terus, yaitu mulai 2025 dilakukan penyaluran tunjangan profesi guru langsung dari APBN kepada rekening guru. Ini tahun pertama kita melakukan di 2025. Dan realisasi sampai dengan Agustus kita lihat bahwa ini sudah 50% pencairan tahap 1, tahap 2, 33,3 triliun adalah sekitar 50% dari total TPG yang dialokasikan 66,9 triliun. Jadi kita rasa bahwa untuk tahap 1, tahap 2 ini telah on track, dan dengan demikian maka kita bisa lanjutkan terus ke depan sehingga para guru kita dapat menerima tunjangan profesi gurunya langsung ke rekeningnya masing-masing, sehingga tepat waktu, tepat jumlah, dan juga nanti bisa betul-betul meningkatkan kesejahteraan guru. Saya rasa demikian beberapa update mengenai belanja negara yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Pak Menteri. Dan Pak Anggito. terima kasih Pak Menteri. Mungkin presentasi Pak Anggito yang terakhir mungkin. Silakan Pak Anggito. Baik, terima kasih Pak Menteri dan teman-teman media yang kami hormati, para wakil menteri dan teman-teman eselon 1. Mungkin masuk ke paparan halaman 19 untuk mengupdate dulu mengenai pendapatan negara, pencapaian pendapatan negara, baik itu penerimaan pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Halaman 19 dulu sebelumnya, supaya kita mereview dulu realisasi APBN kita. Jadi teman-teman media, pendapatan negara per Agustus 31 adalah 57,2%. Ya. Jadi itu pencapaiannya. Kemudian penerimaan pajak adalah 54,7, tadi nggak terlalu jauh dari average. Kemudian bea cukai 62,8%. Dan PNBP 64,3. Ini adalah pencapaian per hari ini dibandingkan dengan outlook kita di tahun 2025. Jadi ada peningkatan dari sisi pencapaian terhadap outlook. Kemudian masuk ke halaman 40, saya akan merinci, nanti detailnya bisa dibantu oleh Pak Dirjen Pajak ya dalam pertanyaan. Halaman 40. Halaman 40 kok ini? Ya, baik. Saudara sekalian, jadi ini adalah penerimaan negara dihitung secara bruto dan yang di bawah adalah dihitung secara neto. Yang seperti yang sudah kami sampaikan, selalu ada perhitungan bruto yang menunjukkan kondisi ekonomi dan juga penerimaan neto yang setelah dikurangi dengan restitusi. Jadi secara bruto konsisten sejak bulan Maret sampai dengan sekarang kita mengalami pertumbuhan yang positif, ya, positif. Nah kalau neto sekali lagi angkanya adalah 54,7% dibandingkan dengan outlook. Di bulan di bulan Agustus ini penerimaan neto kita negatif 3,8 karena ada faktor restitusi. Jadi selalu ada korelasi antara penerimaan bruto dan neto. Ya, di sisi PPh badan ada kenaikan untuk yang bruto, tapi ada koreksi dengan restitusi. Kemudian untuk PPh orang pribadi positif 38,8%, untuk yang netonya 39,1%, untuk PPN minus 0,7%, dan untuk yang netonya itu ada koreksi dari restitusi menjadi 11,5
negatif, PBB positif. Lanjut. Next. Ini adalah realisasi penerimaan yang lazim kita sampaikan dari bulan ke bulan untuk menunjukkan dinamikanya. Kami selalu menyampaikan yang bruto untuk memberikan perspektif year on year, sehingga inilah penerimaan bruto yang kita tarik dan sebelum dikurangi dengan restitusi yang merupakan suatu proses administrasi dari penarikan ataupun pengeluaran untuk restitusi. Secara umum penerimaan bruto dari pajak kita itu adalah positif, tumbuh 2,1. Kalau by sektornya ada ketenaga listrikan, pertambangan biji logam, perdagangan online, perdagangan besar, pertanian tanaman, industri minyak kelapa sawit, dan perbankan. Inilah sektor-sektor yang tumbuh ya untuk posisi bulan Januari sampai Agustus. Lanjut. Kemudian kalau kita lihat PPh 21 itu PPh untuk gaji dan honor menunjukkan sama seperti yang pernah kami sampaikan bahwa terjadi turnaround ya. Kalau kita lihat Januari, Mei itu masih menurun, kemudian Juni, Agustus itu mulai meningkat. Jadi kalau kita lihat Januari sampai Agustus tumbuh 2,4% dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Lanjut. Ini adalah untuk PPN dalam negeri ya. Jadi kita membreakdown PPN dalam negeri dan PPN impor. Untuk dalam negeri kejadiannya cukup mirip dengan kondisi perpajakan secara kumulatif Januari Agustus. Kalau kita lihat Januari Maret masih negatif 9,4. Kemudian April Agustus menunjukkan suatu pertumbuhan. Sektor-sektor yang tumbuh itu perdagangan besar, pertambangan migas, ketenaga listrikan, pertambangan biji logam, dan perdagangan online. Jadi kalau kita lihat di bawah itu tabel yang menunjukkan perbandingan periodisasi di mana Januari Maret negatif, kemudian terjadi pembalikan di bulan April sampai Agustus meningkat 3,0%. Kemudian untuk PPh badan, mungkin halaman supaya konsisten halaman 45 dulu, PPN impor dulu. Next. Nah, PPN impor, jadi tadi adalah PPN dalam negeri, sekarang PPN impor. Di posisi PPN impor, kontribusinya 14,1%. Kalau kita lihat bulan Januari sampai Agustus tumbuh 15,1%. Nah, ini situasi yang memang cukup meningkat, cukup besar untuk perdagangan besar mesin, industri kendaraan bermotor, kemudian industri logam dasar mulia, perdagangan besar, dan instalasi sistem listrik. Jadi kalau ini kita lihat dari sisi komponen impornya mirip karena pertumbuhan PPN komponen impor untuk barang modal tumbuh 18,0%. Jadi di bawah itu bisa direfleksikan dengan penerimaan dari PPN impor kita yang tumbuh cukup besar yaitu 15,1. Kemudian halaman sebelumnya 43 ya, ini adalah PPh badan. PPh badan itu tumbuh 7,5%, menggambarkan kondisi profitabilitas perusahaan di tahun yang lalu yang dibayarkan tahun 2025, yaitu sektor pertanian tanaman, tenaga listrikan, pertambangan biji logam, aktivitas penunjang angkutan, dan industri minyak kelapa sawit. Ini adalah PPh badan. Lanjut. Nah, sekarang bagian kedua itu adalah kalau kita lihat kinerja dari perpajakan kita dilihat dari sektor ya. Ini sektor yang kontribusinya paling besar yaitu industri manufaktur. Kontribusinya adalah 27,9%. Januari sampai Agustus tumbuh 1,8% ya. Jadi kita bandingkan Januari Agustus 2024 dibandingkan dengan Januari Agustus 2025 ada pertumbuhan 1,8%, ditopang oleh industri minyak kelapa sawit, logam dasar mulia, kendaraan bermotor, barang minyak, dan farmasi. Lanjut. Kemudian sektor yang juga memberikan kontribusi yang cukup besar itu adalah sektor perdagangan. Itu ada dua, kami sudah menyampaikan ini secara
beberapa bulan terakhir ini dalam konpres, yaitu adalah perdagangan yang sifatnya total dan yang online ya. Jadi untuk memberikan perspektif bahwa terjadi pertumbuhan perdagangan online yang cukup meningkat. Jadi kalau kita lihat totalnya tumbuh 0,3% untuk periode Januari Agustus, kemudian yang online tumbuhnya 65 ya persen. Jadi ini menunjukkan betapa tingginya pertumbuhan meskipun size-nya masih relatif kecil ya. Jadi itu adalah untuk sektor perdagangan. Lanjut. Berikutnya itu adalah sektor keuangan. Sektor keuangan kontribusinya 11,9%. Ini kalau kita lihat biasanya kita membandingkan dengan indikator-indikator underlying-nya yang menunjukkan seberapa kuatnya hubungan antara pertumbuhan sektor keuangan, baik itu dana pihak ketiga maupun intermediasi dengan penerimaan perpajakan. Nah, kalau kita lihat tumbuhnya adalah 4,6% dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Kemudian yang juga cukup tinggi adalah kontribusi dari sektor pertambangan. Sektor pertambangan ini kontribusinya adalah 11,4% dari seluruh PPH sektor usaha. Kalau kita lihat tumbuhnya juga cukup meyakinkan 2,7% dari sektor tembaga, migas, emas, dan timah. Ya, jadi itu adalah pertumbuhan dari sektor pertambangan. Kemudian kami lanjutkan dengan realisasi penerimaan dari kepabeanan dan cukai. Nah, seperti yang sudah ketahui bahwa komponen dari penerimaan negara dari pabean cukai ada 3, cukai, biaya keluar, dan biaya masuk. Nah, ini angkanya cukup meyakinkan ya teman-teman semuanya, kontribusi terhadap outlook-nya sekitar 62,8%. Kalau dilihat dari perbandingan dengan tahun sebelumnya adalah 6,4%. Jadi sudah di atas rata-rata, itu kenaikan dari penerimaan cukai 144,0 triliun atau 4,1% di atas tahun yang lalu. Nah, biaya keluarnya ini tinggi sekali kenaikannya, 71,7%, ini dari harga CPO dan juga kebijakan ekspor untuk konsentrat tembaga. Nah, biaya masuk ada sedikit koreksi, ini karena sejak awal kita membuat policy untuk tidak melakukan impor, sehingga biaya masuknya tidak kita pungut, ya, sehingga ada penurunan ini karena kebijakan yang kita lakukan sehingga mengurangi penerimaan negara dari biaya masuk. Lanjut. Nah, ini adalah komposisi kalau kita lihat tadi, cukai kurang lebih masih sama pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, biaya keluar tumbuhnya sangat tinggi 71%, nah biaya masuk ada kontraksi. Nah, sekali lagi ini juga didukung oleh pertumbuhan dari impor untuk golongan barang modal yang tumbuh tinggi. Namun demikian kita juga melaksanakan kebijakan di bidang perdagangan untuk tidak melakukan importasi untuk bahan makanan, khususnya adalah beras dan gula. Lanjut. Ini adalah kalau kita lihat bulan per bulan, jadi tahun 2025 ini cukup konsisten ya kalau kita lihat. Jadi memang ada kenaikan yang naik turun karena 2024 itu adalah kondisinya naik turun cukup tajam ya. Sementara 2025 sejak kita memperlakukan untuk kebijakan cukai yang lebih akomodatif ya, tidak menaikkan tarif tapi menyesuaikan HJE, maka penerimaan cukai ini cukup stabil gitu ya. Nah, masih ada pertumbuhan 6,4%. Lanjut. Kemudian untuk PNBP, ini bagian terakhir dari penerimaan negara. Kalau kita lihat, memang kalau kita bandingkan dengan tahun lalu cukup drastis turunnya. Namun kalau kita bandingkan dengan outlook 2025, kita cukup meyakinkan 64,3%, SDA migas 53,7%, SDA non migas 77,9%, PNBP lainnya 71,9 dan PLU 80%. Nah, jadi Anda bisa lihat ada 2 indikator yang bisa kita lakukan, yaitu rasio ataupun perbandingan terhadap laporan semester ataupun outlook di 2025 seberapa besar ya, seberapa achievement kita dibandingkan dengan target, namun juga kita membandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi Anda bisa melihat kalau di sisi rata-rata memang kita turun dibandingkan tahun yang lalu, tapi karena memang targetnya menurun,
sehingga itu bisa dimaklumi ya. Sehingga kalau kita lihat PNBP secara umum tumbuhnya negatif 6,2. Namun sekali lagi kalau kita lihat dari Selapsem itu tumbuhnya 64,3. Rasionya 64,3%. Lanjut. Kita breakdown sedikit mengenai sumber daya alam dari migas. Sekali lagi kalau kita lihat karena koreksi dari harga dan juga lifting, pendapatan SDM migas kita masih negatif 6,8%. Lanjut. Kemudian non migas ini sebagai telah Minerba juga nasibnya cukup sama dengan perkembangan di sisi migas, meskipun demikian tidak sebesar kontraksi di sisi migas, kita masih tumbuh dibandingkan tahun yang lalu, dan juga ini karena faktor tadi ya, faktor harga maupun faktor produksi yang membuat penerimaan negara dari sisi PNBP non migas itu pertumbuhannya sangat rendah. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah mengenai PNBP BLU dan PNBP lainnya. Jadi kalau kita lihat, itu kita bandingkan 2024 dan 2025, year on year, ada kontraksi 4,1, ini karena dua hal, karena ada penurunan pendapatan dari jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, serta pendapatan jasa layanan perbankan dari PLU. Namun demikian, ini dikompensasi dengan pendapatan dari dana perkebunan kelapa sawit yang tumbuhnya cukup besar karena tadi faktor harga. PNBP lainnya itu ada koreksi 4,1, itu karena pendapatan dari minyak mentah DMO dan juga penjualan hasil tambang. Kemudian PNBP KL lainnya itu karena ada beberapa pendapatan PNBP dari KL yang di bawah tahun sebelumnya. Demikian Bapak Menteri dan teman-teman semuanya untuk bagian penerimaan negara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri. Rekan-rekan wartawan, selamat siang. Saya akan melanjutkan dari segi pembiayaan. Ada 4 slide yang menjadi pokok materi saya hari ini. Yang pertama adalah pembiayaan dari segi anggaran. Nanti saya lanjutkan dengan 2 slide dari untuk menjelaskan pasar SBN kita, dan saya akan akhiri dengan pembiayaan dari segi investasi atau yang sering kita sebut below the line. Baik, dari segi pembiayaan sampai dengan realisasi sampai dengan 31 Agustus, realisasinya adalah 425,7 triliun atau 69,1% dari target APBN. Ini di breakdown dari pembiayaan utang sebesar 463,7 triliun atau 59,8% dari target APBN. Dan yang kedua adalah pembiayaan non utang minus 38T atau 23,8% dari APBN. Saya lanjutkan dengan pasar SBN dari segi domestik. Lanjut. Baik, dari segi pasar SBN di pasar perdana ini masih menunjukkan hal yang baik. Hingga lelang terakhir rata-rata bid to cover ratio tahun 2025 tercatat 3,03 untuk SUN dan 3,15 untuk SBSN. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan investor tetap kuat dan minat asing terjaga tinggi meskipun volatilitas pasar meningkat. Kepercayaan ini juga tidak lepas dari status investment grade yang disandang Indonesia, sehingga SBN Indonesia tetap dipandang sebagai instrumen aman dan kredibel di pasar global. Lanjut. Hal yang juga menarik adalah perkembangan yield dan arus modal asing. Yield SBN tenor 10 tahun turun 70 basis points atau minus 10% year to date, didukung oleh permintaan investor yang kuat, baik di pasar perdana maupun sekunder. Hingga pertengahan September, capital inflow asing mencapai 42,61 triliun secara year to date, mencerminkan kepercayaan investor internasional terhadap fundamental dan prospek perekonomian
Indonesia. Ini spread SPN 10 tahun, ini juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, terhadap US Treasury turun ke level 216 basis points. Lebih rendah dibandingkan sejumlah peers, sehingga menunjukkan profil risiko Indonesia yang terjaga. Yield yang turun, spread yang menyempit, serta aliran modal asing yang masuk, semua mendukung tercapainya pembiayaan dengan biaya utang yang lebih rendah dan efisien. Lanjut, dan ini yang terakhir adalah pembiayaan investasi. Ini hingga 31 Agustus 2025, pemerintah telah mencairkan 42,7 triliun rupiah yang digunakan untuk tiga program prioritas, yaitu di sektor perumahan, ketahanan pangan, dan kerjasama internasional. Di sektor perumahan, tahun 2025 dialokasikan sebesar 35,2 triliun rupiah dengan target 350.000 unit rumah. Realisasi sampai akhir Agustus mencapai 18,77 triliun dengan output 163.831 unit rumah senilai 20,32 triliun. Penyaluran tertinggi berada di Jawa Barat, diikuti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Banten, dan yang terakhir Jawa Timur. Untuk sektor pangan melalui Bulog, pemerintah mengalokasikan 22,07 triliun untuk penguatan cadangan pangan. Hingga Agustus, realisasi mencapai 16,57 triliun rupiah untuk pembelian 488,9 ribu ton beras dan 1,64 juta ton gabah dari petani. Selain itu, pada 21 Agustus pemerintah mencairkan tambahan 5,5 triliun untuk mendukung pengadaan jagung guna menjaga stabilitas harga pakan dan pangan. Baik, saya rasa rekan-rekan wartawan itu yang dari segi pembiayaan tadi saya kembalikan ke Pak Menteri. Terima kasih. Terima kasih Pak Wamen. Jadi kesimpulannya dari presentasi ini, ketidakpastian global masih tinggi. Padahal saya bilang tadi turun ya. Ini teksnya masih salah sedikit. Tidak, ketidakpastian global masih tinggi kelihatannya, tapi prospek global semakin clear, semakin kelihatan. Kelihatannya akan semakin membaik ke depan dan dengan pertumbuhan yang lebih cepat kemungkinannya karena para pengambil kebijakan di Central Bank maupun pemerintahnya siap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global. Kita lihat Amerika yang lambat sekali menurunkan, akhirnya menurunkan juga. Masih ada tensi geopolitik, tapi udah bertahun-tahun di situ rasanya sih bukan faktor utama lagi. Ya, tetap aja perbaikan ini mesti diantisipasi dan dimitigasi. Jadi lucu kalimatnya ya. Tapi kira-kira gitu, gambarnya sih nggak seburuk awal tahun lah kelihatannya sih. Kita lihat momentum pertumbuhan ekonomi terus diperkuat dari sektor permintaan dan daerah. Gimana kalimatnya? Pada dasarnya gini, ekonomi kita masih kuat walaupun ada gejolak global dan kita akan perkuat terus ke depan. Apalagi kami sudah mendorong uang 200 triliun ke perbankan, harusnya sih demand dan supply akan tumbuh dan Bank Sentral juga sudah menurunkan bunga. Jadi gerakan kami dengan Bank Sentral amat sinkron sekarang, sama-sama mendukung pertumbuhan ekonomi yang saya pikir dampaknya akan terlihat Oktober, November, Desember. Jadi kita harapkan triwulan keempat ekonomi akan tumbuh lebih baik dari sekarang. Peran APBN dalam mendukung program prioritas nasional dan katalis pertumbuhan akan terus diperkuat. Kita akan mempercepat belanja negara, kualitasnya juga diperbaiki. Kas negara akan dioptimalkan untuk mendukung produktivitas sektor swasta semaksimal mungkin. Pendapatan negara akan terus dijaga dan diperbaiki sejalan dengan perkembangan kondisi ekonomi yang ada pada saat ini. Mungkin demikian update APBN dari kami. Mungkin selanjutnya kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan ya. Silahkan kalau pertanyaan. Sudah ada ya? Langsung aja pertanyaan untuk Menteri, katanya ada pertanyaan untuk Menteri.
Saya aja dulu, habis itu saya bisa santai. Saya malah deh. NQ ini ada 3 pertanyaannya. 3 ya. Yang pertama, Pak Purbaya, kabarnya seluruh Dirjen Kemenkeu mau diganti, kecuali DJP. Ini beneran Pak? Dari Kontan ya? Mana Tia Kontan? Tia Kontan mana? Nggak di sini orangnya. Dari Kontan mana? Tia Kontan? Mana? Kamu? Oh, kamu dekat dari mana? Hebat juga kamu, saya belum ngapa-ngapain, dia udah mutusin duluan. Dari Pak Sekjen ya? Tuh Pak Sekjen, kamu yang bocorin. Gua belum mikir apa-apa, udah kayak gitu. Jadi belum ada keputusan apa-apa Mbak. Itu apa? Itu gosip. Oh, dia udah dekat semua tuh. Dekat semua. Mbak Tia jangan nyebarin gosip dong. Enggak, belum ada tindakan apa, belum ada keputusan apa-apa. Seluruh dirjen akan diganti kecuali DJP. Sekjen nggak masuk. Berarti sekjen yang nulis nih. Lu yang nulis lu. Yang pertanyaan kedua untuk saya ya. Wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara BPN masih ada di RKP evaluasi. Apakah pembentukan BPN akan dieksekusi tahun ini? Ini oleh Maulana Investor Trust. Mana orangnya? Ada Maulana? Oh itu. Kenapa nggak berani gini? Pengen nanya, tapi nggak berani ini, nggak ngaku ya. Takut ya. Jadi kelihatannya sih, sampai saat sekarang, saya belum memikirkan apakah ada Badan Penerimaan Negara atau belum. Apalagi mengingat orang yang ngurus itu mau pindah bentar lagi. nanti ada tanya Pak. Jadi belum ya Mbak. Tapi itu tergantung nanti perintah Presiden seperti apa. Tergantung hasil diskusi saya dengan Presiden seperti apa. Tapi untuk sementara sih kalau saya lihat sih belum perlu sampai kita semuanya sudah stabil. Yang jelas kita akan optimalkan dulu pendapatan dari bea cukai maupun pajak. Nanti kalau udah optimal, dioptimalkan hasilnya belum bagus juga, baru kita pikir untuk bentuk itu. Tapi sekarang sih belum saatnya. Masih ada kelemahan-kelemahan di sistem baik pajak maupun bea cukai yang bisa diperbaiki. Jadi dengan desain yang ada saya mau lihat kalau dijalankan dengan optimal berapa kenaikan cukai maupun pajak kita. Kalau itu masih terlalu rendah, baru kita berpikir ke arah sana. Tapi rasanya sampai sekarang belum. Yang ketiga, apa kebijakan quick win dari Pak Menkeu untuk memperbaiki performa penerimaan negara termasuk penerimaan pajak yang belakangan masih terkontraksi. Oh, yang pertama ya, penerimaan pajak terkontraksi karena ekonominya tumbuhnya lebih lambat dibanding perkiraan. Kalau di ruang keempat, Oktober, November, Desember masih keburu ya, dengan pemberian stimulus tadi. Ini siapa sih? Surya Bisnis Indonesia. Mana Surya? Oh, kamu lagi? Kamu Maulana kamu juga? Sulanya. Jangan-jangan itu tukeran nama. Jadi, saya sih optimis ketika nanti impact dari kebijakan kita melonggarkan kondisi likuidasi sistem, itu harusnya Oktober, November, Desember akan tumbuh cepat ekonominya. Itu yang pertama, otomatis pajaknya juga akan lebih baik. Jadi saya naikin pendapatan bukan dengan menaikkan tarif, tapi mendorong aktivitas ekonomi supaya pajak saya lebih besar. Anda juga nggak kerasa bayarnya, kira-kira. Tapi kalau ekonominya tumbuh kenceng kan, Anda bayar pajaknya happy, ya kan? Itu yang kita kejar. Yang kedua, kita punya list 200 penunggak pajak besar. Itu yang sudah inkrah. Kita mau kejar yang eksekusi, itu tagihannya sekitar 50-60 triliun rupiah. Dalam waktu dekat, ini akan kita tagih, dan mereka nggak akan bisa lari. Yang berikutnya, kami juga melakukan penegakan hukum ya untuk serius non-compliance dengan memakai kerjasama dengan Kejaksaan Agung, Polisi, KPK,
dan BPATK. Terusnya ada pertukaran data juga dengan kementerian lembaga untuk mempermudah kami menarik pajak ya. Kemudian Cortex. Tadi saya minta Dirjen Pajak untuk tulis. Di sini nggak ada Cortex. Kenapa nggak ditulis? Pada dasarnya saya akan lihat Cortex seperti apa. Keterlambatan dari Cortex akan kita perbaiki secepatnya dalam waktu 1 bulan harusnya bisa. Itu IT, problemnya IT. Nanti saya bawa jago-jago IT dari luar yang bisa memperbaiki itu dengan cepat. Terus untuk cukai, kan kemarin saya ngomong tentang cukai rokok itu ya. Kami sudah panggil tuh marketplace seperti apa? Bukalapak, Tokopedia, apalagi Blibli semua untuk menghimbau, untuk menjalankan, untuk tidak mengizinkan penjualan barang-barang ilegal dalam hal ini rokok ya. Nanti yang lain juga. Tadinya mintanya by 1 Oktober ya. Tapi saya bilang secepatnya aja. Terus nanti mulai ada, kan udah kedeteksi siapa-siapa yang jual. Kita akan mulai tangkepin. Jadi yang masih mau jual harus berhenti, jangan jual lagi. Itu saya harapkan bisa mengurangi konsumsi rokok ilegal. Kami juga akan cek ke ininya, supplier bukan di situ aja. Di warung-warung katanya ada juga per toples murah gitu ya. Kita akan cek. Yang jelas, teman-teman tolong sebarkan bahwa siapapun yang jual ilegal, rokok ilegal, di tempat mana, saya akan datangin secara random. Yang lain lagi adalah, itu kan kalau kita import, ada jalur hijau ya. Jalur hijau biasanya nggak diperiksa tuh. Nggak tahu rokok ilegalnya masuk lewat situ apa enggak. Tapi saya akan random cek. Walaupun jalur saya akan random cek, nggak ngeganggu jalur cepatan, tapi tercek, terdeteksi kalau ada kecurangan. Mungkin ya dalam waktu dekat kita akan dapat banyak orang di situ tuh. Nanti yang terlibat kita akan sikat, termasuk kalau ada yang terlibat dari Bea Cukai maupun orang Departemen Keuangan. Tapi saya harapkan dengan itu nanti 3 bulan ke depan sudah hilang. Karena kan siklus impor kan 3 bulan kira-kira ya. Jadi kita harapkan semuanya mengikuti aturan yang ada dengan benar. Jangan coba-coba mengakai lagi aturan impor yang ada di sini. Itu mungkin short term quick win yang akan kita desain dalam waktu 1 bulan ke depan. Terima kasih. Mungkin dari yang lain, dari Wamen dan lain-lain, silakan. Terima kasih Pak Menteri, Bapak Wamen dan juga teman-teman wartawan. Pertanyaan untuk Dirjen Pajak ada 5. Yang pertama terkait bagaimana strategi khusus untuk mencapai target penerimaan sisa di tahun ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, beberapa yang terkait dengan multi-door approach untuk menegakkan hukum, kemudian kami akan mengejar penunggak pajak 200 terbesar yang sudah inkrah dengan potensi 50-60 triliun. Juga kami akan mengintensifkan pertukaran data yang selama ini sudah terjadi. Nah ini tidak hanya pertukaran data tapi juga penegakan kepatuhan atas pemberian perizinan untuk sektor-sektor tertentu seperti minerba, migas, itu akan dilihat kepatuhan perpajakannya sebelum diberikan misalnya perpanjangan perizinan tertentu seperti RKAB atau yang lain-lain. Lalu di internal sendiri apa yang sudah dilakukan dengan joint program antara Dirjen Pajak, Bea Cukai dan PNBP itu akan terus dipertegas. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah sudah ada wajib pajak yang mengajukan permohonan diskon atau pengurangan angsuran PPh pasal 25? Sektor mana aja yang paling dominan? Dari Mas Dendi Kontan, pertanyaan 1 dan 2 dari Mas Dendi. Untuk yang pertanyaan 2 itu belum ada. Biasanya nanti mulai di kuartal ketiga akhir September baru akan ada permohonan pengajuan dari wajib pajak. Kemudian yang nomor 3 dari Mas Dendi juga, sektor apa yang akan dibidik strategi khusus? Ini sebenarnya sama tadi jawabannya ya. Jadi sektor spesifik tentu sektor-sektor yang memang menjadi penopang penerimaan dan risikonya tinggi.
seperti tadi multi door approach dengan kejaksaan yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri itu terkait dengan misalnya Satgas PKH untuk kelapa sawit, kemudian yang berikutnya Satgas PKH untuk minerba. Lalu yang nomor 4, aplikasi Cortex beberapa kali ada downtime, seperti Sabtu Minggu kemarin. Ada apa? Apakah itu bagian dari perbaikan? Betul sekali, ini tadi pertanyaannya, memang downtime itu ada beberapa downtime yang memang terencana seperti Sabtu Minggu lalu untuk pemeliharaan sistem. Jadi Cortex ini sangat besar sekali sistemnya, jangkauannya sangat luas sekali, sehingga sekarang ini kami yakinkan bahwa kami sedang tahap stabilisasi dan semakin sempurna, perbaikan dilakukan bertahap untuk supaya jangka panjangnya lebih handal. Insya Allah nanti handover di Desember 2025 bisa smooth. Kemudian pertanyaan PP 55 terkait perubahannya, itu perubahan PP 55 tahun 2022 ini masih berprogres. Kami juga sudah koordinasi dengan semua kementerian yang terkait, Kemenko Ekonomi, Kementerian UKM, dan Kementerian UKM gitu ya. Izin prakarsa sudah diberikan oleh Mensesnek, Presiden melalui Mensesnek tanggal 20 Agustus kemarin, dan kita sedang dalam tahap penyelesaian. Jadi setelah nanti selesai akan kita sampaikan konversi yang khusus untuk perpanjangan PP 55. Terima kasih pertanyaannya dan jawaban kami sampaikan. Izin Pak Menteri, Pak Wamen, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih tadi dari teman-teman media. Ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada kami di Direktorat Jenderal Anggaran. Akan kami coba jawab secara singkat saja. Pertama, pertanyaan dari Krishna Investor Daily tentang update blokir anggaran. Jadi sebelum kita ketahui, kalau kita lihat efisiensi anggaran yang diblokir itu kan awal tahun sebesar 256,1 triliun. Dan sampai dengan hari ini yang telah dibuka blokirnya sebesar 168,5 triliun. Jadi kalau kita lihat pembukaan blokir itu biasanya ditujukan untuk pertama menunjang program prioritas pemerintah, ada pemenuhan biaya operasional, pemenuhan tusi dasar kementerian lembaga. Jadi kalau contohnya mendukung program prioritas itu apa aja sih? Biasanya tadi untuk program catak sawah, untuk peningkatan satuan pendidikan, untuk sekolah rakyat, revitalisasi madrasah, dan seterusnya. Itu yang kita buka blokir-blokirnya. Ada juga pertanyaan dari Tia Kontan, intinya adalah berapa yang bisa dihemat pemerintah sampai akhir tahun untuk subsidi listrik dan BBM bersubsidi. Nah, di sini bisa disampaikan nanti ya realisasi dari nominal rupiah subsidi energi BBM dan listrik itu akan bergantung dari banyak faktor. Jadi bukan hanya volume, tapi juga nanti kita lihat ICP-nya berapa, harga minyak kita berapa, nilai kurs kita berapa, dan seterusnya. Jadi sekarang masih bulan September, masih ada 3 bulan ke depan, jadi kita masih terus melihat pergerakan-pergerakan faktor-faktor tersebut yang kita tahu sangat-sangat dinamis. Jadi kami pemerintah masih mengambil langkah atau strategi yang sifatnya hati-hati dan prudent. Dan kami juga pemerintah masih punya juga kewajiban kepada BUMN pelaksana penyedia BBM listrik bersubsidi yang juga harus kita perhitungkan. Terakhir tadi pertanyaan dari Krishna, Investor Daily, Trian IDN, ini terkait dengan realisasi belanja KL. Jadi kalau data per 18 September kita sebesar 51,8%. Ada beberapa KL yang ada di atas dari rata-rata, ada yang masih di bawah dari rata-rata. Nah biasanya untuk pembangunan fisik itu nanti terdapat gap nih antara kecepatan pembangunan fisik real di lapangan dengan penyerapan anggarannya. Nah tapi nanti biasanya nanti di akhir tahun 94 itu akan langsung catch up, tuh akan langsung terseimbangkan. Nah yang paling penting adalah langkah-langkah percepatan apa yang kita lakukan. Kita selalu melakukan monitoring dari secara intensif, udah 3 bulan terakhir ini untuk RPD-nya, rencana perbaikan dananya misalnya. Kita juga melakukan pendampingan untuk asuransi belanja, tadi disampaikan oleh Pak Menteri, kita juga tadi akan keliling. Kita pada intinya ada sama-sama mencoba melihat masalah-masalah yang dihadapi oleh berbagai KL tersebut. Kita coba pendampingan seperti apa. Dan juga kita juga sudah mulai juga mengeksplor misalnya skema penyelesaian program prioritas lintas tahun. Ada luncuran, MOIC, multi-year contract, dan sebagainya. Mungkin demikian yang kami sampaikan. Pak Menteri, kami kembalikan. Terima kasih.
Oh, Pak Febrio langsung ya. Makasih Pak Menteri, Pak Wamen. Untuk Wildan, DDTC News, dan Dendi Kontan. Ini terdapat 3 insentif baru yang disiapkan seiring dengan pemberlakuan Global Minimum Tax. Jadi kami sampaikan lagi bahwa PMK-nya sudah berlaku sejak Januari 2025. Ini memang berlaku di seluruh dunia, Global Minimum Tax-nya 15%. Lalu di banyak negara ini memang sudah diimplementasikan secara formal, bahkan negara tetangga kita dan juga tujuan investasi maupun sumber investasi kita, seperti misalnya Korea, Singapura, Australia, dan lain-lain. Jadi kebijakan ini sudah dimulai. Nah, dengan demikian tax holiday dan insentif pajak lainnya untuk Indonesia dan seluruh negara ini memang menjadi disesuaikan. Contohnya untuk Indonesia, kalau PPh kita adalah 22%, maka 15% minimum tax-nya itu artinya insentif perpajakannya maksimum hanya bisa 7%. Nah, tetapi ini kan tujuan akhirnya adalah persaingan untuk menarik investasi. Kita juga melihat bagaimana negara-negara lain memberikan alternatifnya, insentif yang bersifat non-fiskal, non-perpajakan. Ada beberapa alternatif, nanti kita sedang evaluasi kira-kira yang akan kita adopt yang mana, ini masih sedang diformulasikan. Akan tetapi memang ini bukan hanya tentang perpajakan. Jadi teman-teman sekalian tahu bahwa kalau kita menarik investasi, itu terutama juga adalah kemudahan berinvestasinya, iklim usahanya. Untuk Indonesia ini juga terus kita lakukan menjadi PR, 2 hal yang dapat kita update yang sudah berlaku dalam beberapa waktu terakhir. Pertama adalah PP 28 dari Kementerian Investasi, ini yang mengedepankan positif fiktif terkait dengan perizinan yang lebih cepat agar sesuai dengan SLA. Ini akan mulai berlaku 5 Oktober 2025. Jadi ini bagus sehingga kita akan dukung. Di sisi lain juga misalnya ada penyederhanaan syarat dan proses pengurusan sertifikat TKDN di Kementerian Perindustrian. Ini juga sudah mulai dan kita akan dukung sehingga kedepannya diharapkan investasi dengan TKDN ini bisa semakin terprediksi dan dengan roadmap yang lebih jelas. Ini kita akan dukung. Lalu yang kedua, tadi ada pertanyaan terkait dengan PP 9 2022, PPh final untuk jasa konstruksi. Memang waktu 2022 itu kita rencanakan ini akan dievaluasi setelah 3 tahun. Jadi ini 2025 sedang kita evaluasi. Memang saat ini untuk yang existing, jasa konstruksi ini dikenakan PPh secara final dari omset. Pengenaan ini tentunya memberikan kesederhanaan bagi wajib pajaknya, khususnya kalau wajib pajak yang UMKM. Namun memang di sisi lain ini kurang mencerminkan prinsip kemampuan untuk membayar sesuai dengan profitnya. Nah, ini akan terus kita evaluasi. Saat ini kalau kita lihat PPh-nya, tarif PPh final untuk jasa konstruksi itu berkisar antara 1,75 sampai 4% kalau untuk pekerjaan konstruksinya. Jadi makin kecil dia, ini juga keberpihakan, itu tarifnya 1,75% dari omset. Sementara ada juga tarif untuk pekerjaan konstruksi yang terintegrasi dan juga konsultasi konstruksi. Ini sedang kita evaluasi untuk kita lihat ke depan. Demikian Pak Menteri yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Mas Febrio. Saya pikir sudah jawab semua ya. Masih ada semuanya? Saya pikir ini adalah akhir dari konferensi pers kita semua, konferensi pers kita tentang APBN. Terima kasih semuanya atas perhatian dan pertanyaan dan masukannya. Ketemu lagi bulan depan, bulan sekali ya. Jumpa pers saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.